Shalom, selamat pagi dan selamat bertemu kembali khususnya untuk jemaat Tuhan yang sempat bersama-sama dengan kita mengikuti ibadah secara online pada pagi ini. Dan saya doakan agar kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan bersemangat untuk mengikuti ibadah ini. Ya, biarpun ya secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada pada pagi ini. Amin. Baiklah, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami ucap syukur pada pagi ini Tuhan Yesus, di mana kami dapat bersama-sama dalam ibadah secara online kami Tuhan Yesus. Dan walaupun ini Tuhan kami lakukan secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan. Dan pada pagi ini Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami serahkan ibadah secara online ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah dapat berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan saat kami memuji, menyembah Engkau di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan dan Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan Engkau memimpin ibadah ini Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga ke akhirnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus nama-Mu dipermuliakan. Bahkan Tuhan saat kebenaran firman-Mu, message firman-Mu disampaikan nanti Tuhan Yesus, biar itu menjadi suatu kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur atas semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau sorakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Raja mulia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita, dan selamat bertemu melalui ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita datang menikmati berkat secara rohani melalui ibadah ini. Diberkati lewat doa, diberkati lewat puji-pujian, bahkan akan diberkati lewat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan belajar bersama. Jadi terima kasih Tuhan karena Tuhan sangat mengerti keadaan kita yang sudah begitu lama tidak dapat berkumpul secara fisikal, tetapi Tuhan memberi kaedah yang seperti ini untuk kita saling memberkati ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena diberi sekali lagi kesempatan yang baik untuk kami terus datang menikmati berkat Tuhan melalui ibadah online ini ya Bapa. Jadi sebelum kami lebih lanjut ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui Bapa kami manusia yang penuh dengan dosa, banyak kelemahan, bahkan banyak perkara-perkara yang kami sering kali lakukan menyakitkan hati Tuhan. Ampuni kami agar kami berkenan menikmati berkat lewat ibadah online ini pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Juga sebentar kami akan datang belajar daripada firman Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan hadir untuk memberi kepada kami kekuatan, pengertian, bahkan suasana yang indah saat kami belajar daripada firman Tuhan. Kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu kami Bapa, dengan apa cara sekalipun dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa biarlah Engkau jauhkan semuanya. Kami rindu suasana yang indah dan tenang saat kami datang menghadap Engkau melalui ibadah ini. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu yang akan berbicara, hamba-Ku tidak punya apa-apa, hanya sebagai alat penyambung berkat untuk salurkan firman Tuhan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib punya Tuhan, biarlah Engkau semakin nyata di dalam penyampaian firman Tuhan ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, Engkau lawati setiap kami dimanapun kami sedang berada, sedang mengikuti ibadah online ini ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan turun ke atas kami. Mereka yang tidak sempat hadir untuk bersama dengan kami juga kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Mungkin oleh karena mereka sibuk dengan pekerjaan, mungkin ada aktiviti-aktiviti lain. Jadi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Engkau lawati mereka saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sertai kami untuk waktu yang ada. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada tim ibadah raya yang sudah memberkati kita melalui puji-pujian. Tuhan memberkati dan Tuhan akan terus melipat gandakan talenta yang sudah ada kepada Anda untuk dipakai dalam pelayanan yang akan datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi terima kasih banyak karena begitu setia melayani kita. Nah, mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi makanan rohani untuk kita pada minggu ini, yang saya ambil daripada kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat 2. Panjang juga pembacaan ini sebenarnya, tetapi saya hanya sampai ayat 2. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Tema untuk firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu pengendali. Ya, pengendali. Kata firman Tuhan, saya akan membaca di dalam terjemahan Berita Baik. Kata firman Tuhan, pada mulanya ketika Allah mula menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk dan masih kacau bilau. Samudra yang bergelora, yang menutupi segala sesuatu, diliputi oleh kegelapan yang pekat. Tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Kata firman Tuhan. Dan seterusnya menceritakan kepada kita Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, pengendali yang ada otoriti terhadap ciptaannya. Allah punya
kuasa terhadap apapun yang sudah Ia ciptakan di dalam dunia ini, termasuk saya dan juga saudara. Ingat baik-baik bahwa Ia ataupun Allah adalah pengendali yang punya kuasa ataupun otoriti terhadap seluruh ciptaannya. Segala apa yang kita lihat, semua itu telah ditentukan oleh Dia. Sudah ditentukan dari hari pertama penciptaan sampai hari yang ke-6 ditentukan oleh Allah apa yang sudah diciptakan. Nah, apakah pencipta akan membiarkan kita berdepan dengan kesulitan? Sebagai ciptaan Allah, apakah pencipta itu, apakah Allah itu sendiri akan membiarkan kita berdepan dengan kesulitan sampai satu masa kita mulai putus asa, kita mulai lemah? Saya percaya bahwa Allah tidak akan membiarkan perkara seperti itu terjadi dalam hidup kita. Allah tidak akan membiarkannya, saudara. Karena kenapa? Karena itu Ia berdaulat. Ia berdaulat terhadap ciptaannya. Ia memperhatikan dari sejak hari mula Dia menciptakan segala sesuatu sampai ke hari ini. Apalagi kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang sangat agung. Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Lebih-lebih lagi kita yang andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, Dia akan selalu ada bersama dengan kita. Jadi oleh itu, segala sesuatu, yang pertama, segala sesuatu di bawah ketentuannya, di bawah ketentuan Allah. Segala sesuatu di bawah ketentuannya. Pernah dialami oleh salah seorang nabi, di mana nabi itu, Yunus maksud saya, dia sangat mengeluh dalam hidupnya. Dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, memberitakan kabar kebaikan kepada kota Niniwe. Tetapi dia mengeluh, dia coba untuk mengelak, dia coba untuk melarikan diri. Nah, apa yang berlaku, saudara? Tidak cukup, tidak sampai di situ, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi firman Tuhan mengatakan kepadanya, semuanya sudah menjadi ketentuan Allah. Segala yang berlaku dalam kehidupan kita, segala yang berlaku di dalam dunia ini sudah ditentukan oleh Sang Pencipta, termasuk apa yang kita sedang hadapi pada saat ini, yaitu pandemik COVID-19. Bukan disebabkan oleh manusia, tetapi disebabkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengizinkannya. Dan juga bukan juga ditentukan oleh kebijaksanaan manusia apa yang ada di dalam dunia ini, tetapi hikmat yang disalurkan oleh Allah kepada manusia itu yang membuat manusia itu lebih bijak untuk mengubah sesuatu dalam dunia ini. Itu bukan karena usahanya sendiri, tetapi ada pribadi yang bertindak di sebalik usaha manusia itu, di sebalik hikmat manusia itu, yaitu Allah yang merupakan pengendali. Jadi seterusnya, yang kedua, biarlah kita belajar menyerahkan rencana kita kepada Allah. Kita hanya mampu merancang, kata orang dalam dunia ini, tetapi Tuhan yang menentukannya. Benar, saya percaya itu. Meskipun kita begitu teliti membuat satu perancangan, jika bukan kehendak Allah, itu tidak akan terjadi, itu tidak akan terlaksana dalam hidup kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagaimanapun rapuhnya perancangan kita itu, kalau Allah turut bekerja, saya percaya itu akan terjadi dengan begitu baik. Jadi Tuhan yang menentukan jatuh bangunnya manusia di dalam dunia ini. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa
apapun yang akan kita lakukan, biarlah kita yang sudah mengenal Tuhan menyerahkan rencana kita kepada Dia. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, orang yang belum mengenal Tuhan, yang tidak pernah mendengar tentang kabar baik, yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka selalu membuat keputusan untuk kehidupan mereka sendiri, menghabisi hidup mereka dalam dunia ini. Itu bukan kehendak Tuhan bagi ciptaannya. Tuhan mau agar ciptaannya itu menikmati apapun yang ada di dalam dunia ini dengan penuh ucapan syukur. Lebih-lebih lagi, kita yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dengan penuh ucapan syukur. Baik ia melimpah, baik ia sederhana, baik ia serba kekurangan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa yang kita nikmati di dalam dunia ini, itu bukan menentukan jatuh bangunnya kita. Yang menentukan kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Karena hidup kita di bawah kuasa pengendali, yaitu Allah pencipta. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan yang menentukan jatuh bangunnya hidup kita manusia. Meskipun kita selalu gagal dan gagal, jangan berputus asa, minta belas kasihan Tuhan, ya, menyertai kita, mengubah hidup kita. Saya percaya ketekunan kita memohon daripada Tuhan, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, Tuhan yang penuh dengan kebaikan, pasti akan mendengar. Meskipun dari mula kita berusaha, kita selalu jatuh dan jatuh dan jatuh. Jika kita tekun meminta daripada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Dan yang seterusnya, berjalan bersama Tuhan semuanya indah. Dia tidak semuanya indah saudara. Ya, tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita semua yang baik-baik. Tetapi saat kita berdepan dengan kesulitan, Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan, kesabaran, kemampuan untuk menghadapi kesulitan tersebut. Ia tidak pernah kata lagu itu, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Iya benar. Tetapi penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga apapun keadaan yang kita hadapi di dalam dunia ini, kita mampu laluinya dengan baik karena pertolongan Tuhan. Yang ketiga, oleh itu Allah tidak akan membiarkan manusia bertindak melebihi ketetapan yang telah Allah berikan bagi manusia. Ingat baik-baik. Allah tidak akan membiarkan manusia bertindak melebihi ketetapan yang sudah ada. Contoh, waktu kerja kita ya. Waktu kerja kita kadang-kadang banyak orang yang kerja lebih masa. Tidak salah saudara, tapi perlu ada waktu rehat yang cukup. Nah, yang sangat menyakitkan di sini, mereka tidak kira itu siang malam, tidak tidur-tidur, tidak ada rehat, bekerja terus. Nah, ujung-ujung gangguan kesehatan, malah gangguan mental berlaku saudara. Ini yang tidak baik. Allah sudah menentukan waktu-waktu tertentu untuk kita mengendalikan hidup kita. Dalam pekerjaan, rehat, libur ya. Bercuti, ada waktu yang telah Tuhan berikan supaya tenaga kita dipulihkan, mental kita juga dipulihkan. Jangan hanya stres memikirkan pekerjaan, balik dari office, balik dari pekerjaan, masih lagi memikirkan itu, masih lagi meneruskan pekerjaan, malah ada yang tidak mau balik dari bekerja, mau terus duduk di tempat kerja. Siang dan malam Tuhan mau agar kita rehat juga, ya, rehat. Karena
Tuhan sudah menentukan berkat sehari untuk kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Anda percaya? Mari kita lihat apa yang berlaku waktu Allah memberi mana kepada orang Israel di padang gurun. Ada yang mengumpulkan mana itu banyak sekali. Ada yang mengumpul cukup-cukup, tetapi tidak pernah berkekurangan. Malah Allah marah karena orang Israel pada waktu itu rakus, ya, karena roti mana itu sampai ke besok berbulat, kata firman Tuhan. Nah, artinya untuk kita Allah sudah menentukan berkat-berkat untuk kita. Jadi fikirkanlah untuk rehatkan badan, jaga kesehatan, itu yang baik, saudara. Pengendali ini, dia sudah menentukan berkat demi berkat untuk kita saban hari, ya. Jadi bekerjalah dengan penuh hikmat, juga tentukan waktu untuk berehat bersama dengan keluarga, dan luangkan waktu untuk tenangkan hati dan pikiran. Dan seterusnya. Allah tidak akan pernah membiarkan manusia bertindak melebihi ketetapan yang ada dari segi manusia mementingkan diri. Ya. Allah tidak akan membiarkan itu berlaku, saudara. Allah tidak mau agar manusia itu bertindak melebihi ketetapan yang ada. Nah, sebab itulah apa yang kita sedang hadapi di dalam dunia ini. Karena memikirkan kepentingan diri, maka ciptaan-ciptaan Allah itu kita kebas habis. Contoh pembalakan, ya. Pembalakan mengakibatkan kepala air, macam-macam, ya, bencana alam, ya. Seringkali ini berlaku oleh karena manusia mementingkan diri sendiri. Allah tidak mau membiarkan itu. Biarlah kita mengerjakan sesuatu itu untuk keperluan kita yang sangat kita perlukan, bukan untuk kepentingan sendiri. Sehingga kita bertindak rakus, tidak. Allah tidak mau manusia ciptaannya itu rakus sehingga membinasakan apa yang Allah sudah ciptakan. Bahaya sekali itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seringkali kita menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa bencana alam ini seringkali terjadi? Banjir, kepala air, gempa bumi, tanah runtuh, dan sebagainya. Kita menyalahkan Tuhan. Tapi kita tidak pernah melihat apa yang ada di sekeliling kita. Manusia yang mementingkan diri, inilah puncanya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Dan seterusnya. Allah tidak akan membiarkan manusia itu bertindak melebihi ketetapan, yaitu mencari nama. Baru-baru ini kita mendengar, ya. Kita mendengar kerajaan China, ya, coba membuat sesuatu yang baru untuk menghidupkan mayat. Percayakah Anda itu akan berhasil? Itu tidak akan mungkin berhasil. Meskipun akan berhasil, pasti Tuhan akan turunkan tangan untuk memukul. Seperti mana manusia waktu mendirikan Menara Babel. Itu sesuatu yang bagus, ya, mendirikan Menara Babel. Tetapi di sebalik itu Allah melihat bahwa jika itu berhasil, berjaya didirikan, manusia akan sombong. Apalagi kalau manusia dihidupkan dari matinya. Menghidupkan mayat pasti akan sombong. Pasti akan negara ini sombong. Jadi Allah tidak akan membiarkan perkara itu terjadi. Ingat baik-baik. Karena kenapa? Tidak ada Allah lain selain dari Dia yang mengendalikan dunia ini. Bukan kita yang mengendalikannya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Meskipun kita orang yang bijak pandai, meskipun kita manusia yang ada kemampuan, Allah tidak akan pernah membiarkan itu berlaku. Karena ketetapan sudah ditentukan oleh pengendali, yaitu pencipta itu.
Justru daripada itulah berlakunya bencana. Amarah Allah turun ke dunia ini karena hari semakin hari manusia mulai sombong. Manusia mulai mendapat nama. Tidak lagi memandang Allah itu. Oh Tuhan pencipta, kami tidak memerlukan Engkau. Kami mampu menghidupkan mayat. Allah tidak akan pernah membiarkan itu berlaku, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Apalagi cita-cita mau membawa manusia hidup di planet lain, ya. Kenapa dulu Allah tidak menempatkan kita di planet mana-mana, ya? Kenapa hanya di bumi ini saja? Jadi kalau ini berlaku, tentu sekali bencana daripada Allah turun ke dunia ini. Jadi pengendali ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berbalik melihat kepada ciptaan yang ada di dalam firman Tuhan, saudara. Sudah ditentukan oleh Allah dari mulanya. Jadi biarlah kita bertindak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Supaya kita tidak keluar daripada jalur yang sudah diletakkan oleh Allah untuk manusia jalani. Kita melihat kisah-kisah di dalam firman Tuhan. Manusia yang keluar daripada jalur yang telah ditetapkan oleh firman Tuhan ataupun Allah sendiri mendapat bencana. Diajar oleh Tuhan. Waktu Nuh, Menara Babel, orang Israel memberontak. Karena kenapa? Sodom dan Gomora, kenapa? Karena sudah keluar daripada jalur yang sudah ditetapkan oleh pengendali, oleh pencipta bagi manusia. Jadi biarlah kita melihat kepada firman Tuhan agar ini boleh menguatkan iman kita supaya kita sekali lagi berdiri teguh mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, tidak pernah meninggalkan Dia dalam rencana kita. Biarlah kita mengejarkan impian kita, tetapi ingat bahwa ada waktu-waktu tertentu yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita lebih fokus kepada kesehatan kita, saudara yang saya kasih. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, pencipta pada hari mula, hari pertama, waktu Allah melihat dunia ini, bumi ini masih kosong, kacau balau. Jadi Allah sudah mengubah itu, menentukan tempatnya, bahkan menciptakan segala apa yang ada di dalam dunia ini agar berjalan sesuai dengan jalur yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita. Bila kita dapat melaksanakan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, saya percaya kita akan baik-baik saja, hidup aman. Orang yang rakus kalau tidak seperti itu, bencana-bencana tidak akan berlaku, ya saudara. Ya, jadi jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan, jangan pernah lupa pengendali kita, Allah pencipta kita, yang menentukan, yang terus memimpin kehidupan kita, yang akan selalu memperhatikan kehidupan kita hari demi hari, agar kita tidak terkeluar daripada jalur yang sudah ditentukan oleh Allah untuk kita jalani setiap hari. Jadi itu sedikit firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajar kami tentang mulanya Allah menciptakan dunia ini serta isinya. Engkaulah yang punya kuasa terhadap ciptaan-Mu, bukan kami manusia. Jadi segala apa yang kami lihat di dalam ciptaan Tuhan itu sungguh amat baik dan sempurna. Jadi untuk kami manusia menyambungkan karya Allah itu, mengubahnya dengan kerakusan kami, pasti Tuhan tidak akan senang. Pasti Tuhan akan membawa kami melihat kepada asal mula Engkau menciptakan dunia ini. Jadi Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini.
Berkati ya Bapa, agar kami terus mendapat kekuatan dan melihat kembali kepada Allah pencipta kami yang akan terus menolong kami saat kami dalam kesukaran. Jadi Tuhan, segala kelemahan kami selama ini, ampuni kami ya Bapa. Jika mungkin Tuhan kami seringkali mementingkan diri sehingga Bapa kami melupakan tentang yang terutama, kesehatan tubuh kami. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa melihat kepada tujuan Tuhan memberi kami hidup di dalam dunia ini. Bukan semata-mata menikmati berkat, tetapi juga merealisasikan rencana Allah. Kami senantiasa sehat-sehat untuk jalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan yang mengikuti ibadah online ini, yang di dalam keadaan tertekan, yang kurang sehat, yang lemah Tuhan, Engkau berkati mereka. Biarlah harapan baru, bahkan sukacita penuh daripada Tuhan terus mewarnai kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama Tuhan. Dengar doa kami, di dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi minggu depan.